Saya ini begini pimpinan, saya melihat justru malah ada apa yang terjadi di jaksa ini. Ada sesuatu yang perlu kita gali dari jaksa ini, kok tiba-tiba menuntut hukuman mati kepada ABK tanpa memikirkan unsur-unsur yang justru menjadi pertimbangan sebetulnya. Karena dalam catatan saya ini, saudara Fandi ini dia bukan pengendali. Dia bukan juga inisiator, tidak memiliki otoritas. Nah, kalau kita baca dalam dakwaannya itu, dakwaan dari narasi dakwaan yang disebutkan oleh jaksa, di situ dia tanpa memeriksa dan tidak menolak. Nah, sekarang pertanyaannya, Fandi ini apa dia punya kapasitas untuk menolak barang itu yang dimuat? Artinya ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebetulnya oleh jaksa sebelum dia menjatuhkan hukuman mati. Nah, saya berpikir begini, justru malah saya bertanya-tanya ini, jangan-jangan jaksa ini bagian dari mereka. Karena tuntutan mati yang dituntut oleh jaksa ini, itu kita kita artikan bahwa ini memutus mata rantainya dengan dia tuntut mati. Ya, Pak Martin Tumbaleka, tadi Pak Gus Palah ya, PDIP Perjuangan, Pak Martin Tumbaleka dari Gerindra. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 yang kami hormati, kuasa hukum Pak Hotman, juga kuasa hukum dari tim di Lombok, juga Batam, serta jajaran semua yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Tentu yang pertama kami untuk kuasa hukum yang dari Lombok, mungkin itu masukan tadi yang disampaikan, memang kami sepakat bahwa perlu kita mendengarkan ini dalam rapat ini, penyidik-penyidik JPU kita hadirkan di sini untuk mendengarkan apa sebetulnya yang dilakukan mereka di saat memeriksa kasus pembunuhan di Batam. Itu tentu kami sepakat, kami mendorong untuk supaya ada rapat selanjutnya hadirkan penyidik. Dan untuk kuasa hukum dari Saudara Fendi Ramadan, saya ini begini pimpinan, saya melihat justru malah ada apa yang terjadi di jaksa ini. Ada sesuatu yang perlu kita gali dari jaksa ini, kok tiba-tiba menuntut hukuman mati kepada ABK tanpa memikirkan unsur-unsur yang justru menjadi pertimbangan sebetulnya. Karena dalam catatan saya ini, saudara Fandi ini dia bukan pengendali, dia bukan juga inisiator, tidak memiliki otoritas. Nah, kalau kita baca dalam dakwaannya itu, dakwaan dari narasi dakwaan yang disebutkan oleh jaksa, di situ dia tanpa memeriksa dan tidak menolak. Nah, sekarang pertanyaannya, Fandi ini apa dia punya kapasitas untuk menolak barang itu yang dimuat? Artinya ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebetulnya oleh jaksa sebelum dia menjatuhkan hukuman mati. Nah, saya berpikir begini, justru malah saya bertanya-tanya ini, jangan-jangan jaksa ini bagian dari mereka. Karena tuntutan mati yang dituntut oleh jaksa ini, itu kita kita artikan bahwa ini memutus mata rantainya dengan dia tuntut mati. Sementara ada DPO, Mr. Tan dan Jack Tan itu yang masih belum ditangkap. Itu otak utamanya mereka belum ditemukan, malah ABK dituntut maksimal. Jadi pertanyaan kami di situ, kenapa mesti dituntut maksimal seorang ABK sementara ini otaknya belum ditemukan? Jangan-jangan dia bagian dari mereka untuk memutus mata rantai narkoba ini. Itu mungkin dari kami pimpinan, kami perlu menghadirkan mereka supaya ini APH-APH ini yang nakal-nakal ini supaya ditindak tegas, supaya institusi jaksa, kepolisian, mitra kami tetap namanya terjaga, tetap baik di masyarakat, kepercayaan masyarakat tetap institusi ini tetap dijaga. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Profesor Sudeson Tandra. Silakan. Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 yang kami hormati, Pak Hotman Paris dan tim, dan orang tua dari saudara Fandi dan Radit yang saya hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai masalah ini pimpinan, karena tadi pimpinan juga singgung mengenai komentar dari JPU itu. Menurut saya ini kan sebenarnya hal yang kurang pantas. DPR ini kan dipilih oleh rakyat. Tugas dari DPR ini adalah tugas pengawasan. Di dalam suatu kasus di mana rasa keadilan dari masyarakat itu terkoyak, maka pertanyaan masyarakat itu adalah, apakah tindakan dari aparat penegak hukum itu patut? Apakah tindakan dari aparat penegak hukum itu layak atau tidak? Itu sebabnya DPR, khususnya Komisi 3, mempunyai kepentingan karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan layak atau tidak, patut atau tidak, suatu perkara itu dibawa. Dan ini semua sudah menjadi perhatian luas di masyarakat. Maka Komisi 3 DPR mempunyai kepentingan yang besar untuk mengungkap kasus ini, untuk bagaimana menjawab rasa keadilan dari masyarakat. Itu pertama, pimpinan. Yang kedua, kalau kita melihat uraian dari kasus ini, tadi Bang Hotman sudah sampaikan, dan menurut saya ini cukup fair. Ya, di dalam masalah hukum itu kan terkenal audi et alteram partem. Kita juga harus mendengar dari dua belah pihak. Dan Bang Hotman sudah bicara secara terbuka pimpinan. Maka jikalau berkenan, penyidik dan penuntut umum itu kita undang ke sini untuk mengungkap hal ini seterang-terangnya, seadil-adilnya, untuk menjawab rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Yang ketiga, kita bicara mengenai narkoba. Nah, ini juga berkaitan dengan kapal dan pelayaran. Berdasarkan undang-undang tanggung jawab